sallallahu alaihi wasallam. Al-Binta. Al-Binta. Enggak ya, Binta. Saya dengan segala hormat yang di foto saya boleh tidak kembali. Biar pakaiannya enak. Itu belum mulai rapat dengan wanita. Kecuali mau jadi wanita. Jadi mau suasana berarti menjadi wanita. Ini kembali. Ya, yang nggak pilih ketularan jadi wanita di sini. Jadi udah penuh. Jadi orang yang segan masuk masjid, segan masuk surga. Nggak apa-apa. Bagi yang segan masuk surga tetap di sana. Yang senang masuk surga kemari. Yang segan masuk surga tetap aja di sana. Mudah-mudahan Anda segan nanti dimasukkan ke surga. Kembali ini kosong ini. Ini kosong. Ayo, kenapa? Yang di atas enggak santai dulu ya, di dalam dulu. Pagi ini mau jalan. Jadi kita ikutin. Kenapa masih senang di situ? Dan dulu waktu saya kuliah, saya pengennya di depan aja. Dan ada kawan saya pengennya di belakang aja. Sampai sekarang dia nggak jelas status. Ya. Kawan saya di belakang itu, ya, sekolah nggak jelas, profesi nggak jelas, sampai tua sama usia yang sekarang. Karena memang nggak mau di depan. Pak Kiai Samsul Arifin Ahmad, pimpinan pondok pesantren modern Darul Ilmi Indonesia, berlokasi di Gadok, dekat rumah saya, satu kelurahan, sama-sama anak Medan, itu berjumpa sekarang ya, sama-sama Pak Kiai, luar biasa, sepak terjangnya, ini brosurnya, ya. Kalau anak kita mau pindah sana boleh tahu. Selamat datang di Kamus Bertauhid, Pak Rektor. Dan saudara sama juga ya Pak Rektor, hari ini berdasarkan rilis 4 Oktober masih berada di posisi 5 besar saintis berpengaruh Indonesia yang dirilis oleh Stanford. Jadi 2% pengaruh saintis berpengaruh dunia itu 92 orang dari Indonesia, turun ya, dulu paling 100 orang, sekarang 92 orang ya. Termasuk rektor kita. Beliau 15 besar. Ya, nomor 1 besar Pak Asep, gurunya anak Ridwan. Nomor 1 Pak Asep. Yang di atas bisa dia? Halo. Itu di bawah ke di atas tuh? Di bawah ya? Kalau mau ngobrol di bawah, ada tempatnya tuh. Di lantai bawah, silakan. Ya, kalau di sini jangan. Oke, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita mengingat-ingat ya, bukan merayakan, mengingat-ingat adanya makhluk terbaik di dunia yang berdasarkan Allah. Terbaik di dunia ya. Jadi di dunia itu miliaran orang, miliaran tumbuhan, miliaran pohon, miliaran hewan, nah ini terbaiknya gitu. Jadi kalau kita mengenangnya, mengingatnya, itu buat siapa? Buat kita ya, buat kita. Menurut Quraisy, kita ini sebenarnya orang hidup tidak bisa melihat orang yang meninggal. Tapi orang meninggal bisa lihat kita lagi hidup. Ruh mereka itu ada dan melihat kita, termasuk orang tua kita. Jadi bagi kita yang ada di sini, ya insya Allah jadi yang masuk. Dan bagi yang serius mengikutinya, insya Allah bersamaan. Kita ini amal ibadah kita nggak cukup untuk masuk surga, ya, nggak cukup dibandingkan dosa-dosa kita. Gitu. Coba hitung dari hidup kita itu berapa jam kita mencetak pahala dan berapa jam kita mencetak dosa. Nggak cukup kalau nggak ada 2 hal, rahmat dan kasih sayang Allah dan syafaat Rasul. Oleh karena itu kita diwajibkan untuk mendapat syafaat. Kenapa diwajibkan? Karena Allah mengatakan Innallaha wa malaikatahu
Sallu, nah, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi. Sallu alaihi. Maka setiap habis sholat itu setidak-tidaknya ya satu sholat itu 10 salawat Rasul. Jadi kalau ada 5 waktu sholat ada 50 salawat Rasul. Kalau ditambah dengan sunatnya bisa-bisa satu hari kita bersalawat 100 kali kepada Rasul. Itu kita baru ambil muka sama Rasul. Itu orang ambil muka. Kalau sama cucu cicit segala macamnya kan di sini banyak itu. Salamnya ini kan. Karena 5 kali ya. Karena kakinya dicium. Ini yang punya. Jadi makanya saya katakan adalah beruntung yang akan kembali duduk tenang-tenang dengarkan apa ceramah Ustaz sebagai kita bukti kita mengingatkan Rasul. Ya. Saya sedikit berkisah tentang ketika Rasul mengembangkan dakwah ke Taif. Ya. Di Taif itu ada 3 saudaranya Rasul. Bani Umayyah, Bani Sabit di sana. Beliau datang ke sana. Sampai di sana harapannya mengembangkan Taif itu di atas gunung ya. Dia kalau naik mobil aja kan muter tuh gunung batu. Naik mobil aja dari Mekah itu bisa 1,5 jam ya, ke Taif. Tapi rezekinya subur. Di sana banyak kebun mawar, bikin bunga di situ ya. Banyak bikin parfum di situ ya. Bikin parfum Taif. Kalau di musim dinginnya banyak salju di Taif. Masuk ke sana naik mobil. Sekarang aja kita ke sana naik mobil aja capek, takut. Rasul naik mobil sampai di Taif. Ternyata Rasul nggak ada persambutan, malah disertai dimaki dan dilempari batu. Rasul itu lari kemana? Melari ke kiri sama saya lupa bin Sabit itu Haris bin Sabit itu lari ke bawah pohon kurma yang punya khutbah ya, khutbah namanya orang Nasrani di sebutnya oleh khutbah di situ. Tadinya mau lari orang Mekah aja lah tahan, capek dikejar oleh kaum Quraisy. Akhirnya Rasul ngumpet di pohon kurma sambil istirahat sama khutbah dikasih minuman. Sekarang tempat itu dijadikan semacam musola. Waktu saya di sana duduk bersama ibu ya, sama Pak waktu kami itu tak henti nangis gitu. Hebatnya orang ini ya. Ketika itu Jibril datang pada Rasul Muhammad, dia kubalikkan nih dari Taif ini dan dibalikkan. Dia pun lempar ke batu sama malaikat penjaga gunung. Rasul mengatakan jangan. Mereka belum tahu. Nanti belum tahu. Insya Allah nanti kalau tahu mereka akan terima. Dan sekarang ada cerita itu yang di mana yang Abbas ya, itu saudaranya Rasul ya, pamannya Rasul. Di masjid itu kalau kita datang kita sholat tahiyat masjid di situ dan rasanya semakin dekat dengan Rasul itu. Jadi bukan sekedar ada di Madinah aja, ternyata di Taif juga ada. Dan kisah Rasul itu banyak dan panjang sekali. Dan kalau kita resapi satu-satu, dan saya meresapinya, ternyata setelah dari malam saya kontemplasi, lama saya berkontemplasi dari malam dan 3 jam berkontemplasi. Berarti kita tidak salah, ujian tidak salah. Saya ingin mengatakan hari ini 21 keabsahan tauhid itu adalah sifat Rasul. Setelah saya coba ya, yang bagus itu yang mana? Yang bagus itu yang ada di pojok Masjid Nabawi, ada namanya Bakti, ada kebetulan Bakti, ada orang Yahudi, perempuan kafir buta, isinya cuma lagi-lagi Rasul. Muhammad tukang sihir, Muhammad itu, nggak ada yang itu. Tapi Rasul enggak. Orang itu dikasih makan, dia nggak punya gigi, Rasul bikin sendiri punya. Apa namanya itu buburnya, dan disuapkan oleh Rasul. Setiap habis sholat, orang yang lagi mati tuh, orang kafir itu disuapin terus. Nah,
Setelah kita cerita Rasul meninggal, kemudian Abu Bakar tanya kepada Aisyah, apa yang dikerjakan oleh suamimu yang belum ayah kerjakan? Ada orang Yahudi di situ ya, di pojok baki itu. Itu juga kasih makan sama Rasul. Dia kasih makan apa? Bubur. Gimana kalian bikinnya? Abu Bakar bikin bubur itu. Ini loh, ini kan mama ini, nenek-nenek itu. Abu Bakar coba kasih kepada Yahudi itu, dibuang itu sama Yahudi. Jangan kau, makanan kau ini beracunnya, dia bisa makan, dia bisa kumpul. Apa ini? Siapa? Pasti kau itu Muhammad. Kata Yahudi tadi, inilah kodam pengikut Muhammad yang turun tangan, rusak semuanya. Kata Abu Bakar, saya memang pengikut Muhammad, saya sangat banyak. Mana orang yang biasa kasih makan aku? Dia sudah meninggal. Siapa itu orang itu? Itu adalah Muhammad SAW, Rasul kami. Hancur Yahudi itu, ya, hancur perasaannya. Dan ketika itu dia meninggalkan kepada saya. Itu sebab badannya Rasul. Itu ada di kita di 21 tahun tertahun ini yang kita miliki. Itu harus kita ikuti, kita contoh. Nah, saya tak teruskan ke 21 karakter yang lain. Silakan Ustaz Samsudin dan kawan-kawan menjabarkan 21 karakter itu adalah penjelmaan dari sifat Rasul dan sifat Juanda yang bersifat haji sama puluhan tahun dan itu milik kita. Dan hal itu diwariskan oleh alumni UNIDA, oleh alumni perguruan amalia, oleh alumni pondok pesantren, dan mereka saya mengatakan ini hati saya, mereka adalah bahagia di dunia dan akhirat karena 21 karakter itu mengandung arti dan memiliki arti yang merupakan pancaran dari sifat Rasul, yang merupakan pancaran dari Al-Quran. Oleh karena itu, ayo kita terus berbuat 21 karakter tauhid baik dalam kelakuan kita hari-hari, baik dalam sifat kita sebagai seorang pemimpin, bagaimana kita menyikapi anak buah, bagaimana dosen kepada muridnya, guru kepada muridnya, kemudian sesama murid dan sesama mahasiswa di sini. Dengan demikian, mudah-mudahan kalau niat kita 21 karakter telah mencontoh sifat Rasul, insya Allah ada bagiannya. Kalau orang kita ini kan suka gitu ya, bagiannya apa, pahalanya apa? Mudah-mudahan dapat syafaat dari Rasulullah SAW. Demikian dari saya, mudah-mudahan kita bermakna selama mengikuti acara ini. Yang khusyuk jangan berisik, ya. Dengar kalian duduk berisik. Memang perempuannya susah nih, diatur ya. Kalau dikasih tahu apa aja, nggak peduli ya, ya dengar Ustaz. Kemudian setelah itu perlu berseraya aku. Jadi sekarang kita Ustaz hadir menjelaskan ini supaya kita mendapatkan ilmu dari beliau. Beliau adalah pejuang nih. Beliau adalah seorang mu'alaf. Tapi sekarang bikin pondok pesantren. Kita coba dengar pengalaman beliau sehingga demikian menjadi kiai ternama seperti ini sekarang. Demikian dari saya. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahu yaqul haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.